Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nurnaningsih kelas 7B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku. Suku bangsa sering disebut juga etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar. Ciri-ciri paling mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya antara lain terlihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Saya ingin menjelaskan tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat diperlukan oleh bangsa yang lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama seperti agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Agama Islam juga dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13, dan pedagang bangsa Eropa membawa agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yagi Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di suatu tempat, dan saya akan menyebutkan 5 suku bangsa yang berada di Indonesia. 1. Suku Banggai. 2. Suku Bugis. 3. Suku Bajo. 4. Suku Buton. 5. Suku Toraja. Dan yang ketiga, keberagaman agama di Indonesia dipengaruhi oleh datangnya orang asing dan menyebarkan agama dari orang tersebut ke daerah yang didatanginya. Dan disitulah saya akan mengakhiri cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza, saya dari kelas 7B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa dan keberagaman agama dan kepercayaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa. Suku bangsa juga sering disebut dengan etnik. Suku bangsa yang satu dengan yang lain itu berbeda karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar. Bisa dilihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ada 5 contoh suku yang ada di Indonesia: suku Banggai, suku Buton, suku Bugis, suku Jawa, dan suku Sunda. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain berdatangan ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ada 6 agama yang saya ketahui. Yang pertama, Islam. Kedua, Katolik. Ketiga, Protestan. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Dan keenam, Konghucu. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku. Suku bangsa juga sering disebut dengan etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar. Ciri-ciri paling mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya antara lain terlihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menyadari bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan, serta saling menjalin persahabatan. Ada 5 faktor penyebab
tentang keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu antaranya letak strategis wilayah Indonesia, kedua, kondisi negara kepulauan, ketiga, perbedaan kondisi alam dalam masyarakat, keempat, keadaan transportasi dan komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap keberagaman di Indonesia. Kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, baik itu dari dalam maupun dari luar. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat diperlukan oleh bangsa yang lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatang ke Indonesia. Selain yang berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama seperti ajaran agama Hindu dan Buddha, dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Ajaran agama Islam juga dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13 dan pedagang bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Syahreza. Saya akan menjelaskan apa itu keberagaman suku. Keberagaman suku adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di suatu tempat. Saya akan menyebutkan 5 contoh suku bangsa yang berada di Indonesia. 1. Suku Bugis. 2. Suku Banggai. 3. Suku Jawa. 4. Suku Bajo. 5. Suku Buton. 3. Saya akan menjelaskan apa itu keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia dipengaruhi oleh datangnya orang-orang asing dan menyebarkan agama dari orang tersebut ke daerah yang didatanginya. Dan dengan sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Recicin, saya dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keberagaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Suku bangsa satu dengan yang lain. Ciri-ciri paling mendasar yang membedakan suku bangsa dengan satu dengan yang lain terlihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Di sini saya akan menjelaskan suku bangsa yang ada di Indonesia yang saya ketahui. Yang pertama itu ada suku Banggai, suku Betawi, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan lain-lain. Dan yang kedua saya akan menjelaskan keberagaman agama di Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia terjadi karena para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan ke Indonesia. Mereka juga menyebarkan ajaran agama seperti agama Hindu dan Buddha, dibawa oleh pedagang dari bangsa India. Agama Islam dibawa oleh bangsa dari Gujarat, dan agama Kristen dan Katolik dibawa oleh bangsa dari Eropa, dan agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dafa dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan keberagaman suku dan agama. 1. Keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan karena mempunyai ciri-ciri antara lain terlihat dari bangsa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan tempat asal. Kedua, keberagaman agama dan kepercayaan. Kekayaan alam yang memiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat diperlukan oleh bangsa yang lain. Hal ini membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak
berdatangan ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, saya dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keberagaman suku bangsa. Itu sering juga disebut dengan etnik, antara suku bangsa yang satu dan lainnya itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Yang berbeda di sini adalah bahasanya, adat istiadat, kemudian pakaiannya, tradisinya. Contoh suku bangsa yang ada di sekitar saya yaitu ada suku Banggai, suku Buton, suku Bugis, suku Jawa. Kedua, saya akan menjelaskan keberagaman di Indonesia terjadi karena letak strategi Suraya Indonesia, di mana karena letak strategi Indonesia banyak pedagang-pedagang di seluruh penjuru negeri itu berdatang ke Indonesia. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cemi Pabua dari kelas 7B. Saya akan menjelaskan apa itu suku bangsa. Suku bangsa disebut juga etnik. Suku bangsa yang satu dan yang lainnya berbeda. Suku bangsa memiliki banyak perbedaan. Perbedaan yang pertama, perbedaan pakaian, alat musik, dan bahasa daerah. Kedua, saya akan menyampaikan apa itu keberagaman agama. Banyaknya kekayaan alam di Indonesia membuat pedagang-pedagang dari bangsa yang lain datang ke Indonesia. Mereka juga bukan hanya berdagang, melainkan mereka mengajarkan agama yang lain seperti Islam dibawa oleh pedagang Arab, Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang India, dan Katolik dan Protestan dibawa oleh pedagang Eropa, dan Konghucu dibawa oleh pedagang Cina. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efronika dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keberagaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa. Suku bangsa disebut juga dengan etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar. Ciri-ciri paling mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya antara lain terlihat dari bahasa daerah, adat istiadat, serta sistem kekerabatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat diperlukan oleh bangsa lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Mel Sabolan, saya dari kelas 7B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa dan keberagaman agama. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa. Suku bangsa sering disebut juga dengan etnik. Suku bangsa satu dengan yang lain, yang berbeda karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar. Ciri-ciri paling mendasar itu dapat dilihat dari bahasa daerah, pakaian daerah, tarian daerah, sistem kekerabatan, dan tempat asal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia terjadi karena kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang berdatangan ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama seperti agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi. Agama Kristen dan Katolik dibawa oleh pedagang Eropa. Dan agama Konghucu dibawa oleh pedagang Cina. Kemudian saya akan menyebutkan 5 suku yang ada di Indonesia. 1. Suku Jawa. 2. Suku Sunda. 3. Suku Batak. 4. Suku Bugis. 5. Suku Betawi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Jadi Saputra dari kelas 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu keberagaman. Suku bangsa disebut juga dengan etnik.
suku bangsa yang satu lainnya berbeda. Perbedaannya dilihat dari bahasa adat istiadat yang saya ketahui antara lain Bugis, Bajo, Mengait, Butun. Kedua, saya ingin menjelaskan tentang keberagaman agama di Indonesia. Terjadi karena banyaknya pedagang dari berbagai negara yang datang ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama seperti agama Islam yang dibawa oleh Arab, Konghucu yang dibawa oleh Cina, Kristen dan Katolik dibawa oleh Eropa, Hindu dan Buddha dibawa oleh India. Dan penyampaian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Andiani dari kelas 7B. Saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa dan keberagaman agama. Suku bangsa disebut juga dengan etnis. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasari antara lain bahasa daerah, adat istiadat, dan sistem kekerabatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keberagaman agama. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kekayaan alam yang menimpa. Inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain berdatangan ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamarto dari kelas 7B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa. Suku bangsa sering disebut juga dengan etnik. Suku bangsa yang satu dengan yang lain berbeda. Perbedaannya bisa dilihat dari bahasanya, adat istiadat, alat musiknya. Contoh yang saya ketahui antara lain suku Banggai, suku Buton, suku Jawa, suku Bajo, dan lain-lain. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang keberagaman agama. Di Indonesia terjadi karena banyak pedagang dari berbagai negara yang datang ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Seperti Islam dibawa oleh pedagang Arab, Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang India, Kristen, Katolik, dan Protestan dibawa oleh pedagang dari Eropa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva dari kelas 7B. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu keberagaman suku bangsa dan keberagaman agama. Suku bangsa disebut juga etnis. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar. Ciri-ciri paling mendasar antara lain yaitu bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan. Contoh suku bangsa yang saya ketahui adalah suku Sunda, suku Jawa, suku Buton, dan suku Bajo. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kekayaan alam yang melimpah. Inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain berdatangan ke Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan keberagaman agama. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kekayaan alam yang melimpah. Inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain berdatangan ke Indonesia dan membawa agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handika dari kelas 7B. Di sini saya akan menyampaikan apa itu suku bangsa. Suku bangsa disebut juga dengan etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar antara lain bahasa daerah, adat istiadat, dan sistem kekerabatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan keberagaman agama. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan
kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kekayaan alam yang melimpah. Inilah yang membuat para pedagang dari bangsa lain juga datang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renja dari kelas 7B. Saya akan menjelaskan apa itu keberagaman suku bangsa dan keberagaman agama. Suku bangsa disebut juga dengan etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar antara lain bahasa daerah, adat istiadat, dan sistem kekerabatan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang keberagaman agama. Yang menjadi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kepercayaan alam yang melimpah. Inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan keberagaman suku bangsa dan agama. Suku bangsa disebut juga dengan etnik. Suku bangsa yang satu dengan lain-lainnya berbeda. Perbedaannya bisa dilihat dari adat istiadat. Tempat asal musiknya suku bangsa yang saya ketahui antara lain 1. Suku Bajo, 2. Suku Bugis, 3. Suku Banggai, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia terjadi karena banyaknya pedagang dari berbagai negara yang datang ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama seperti agama Islam yang dibawa oleh Arab, agama Protestan dan Katolik dibawa oleh bangsa Eropa, Hindu dan Buddha dibawa oleh India, Konghucu dibawa oleh bangsa Cina. Ya, terima kasih.